Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih kepada Tuhan Yesus kalau kita bisa berkumpul kembali lewat Zoom. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena anugerah yang Tuhan telah berikan sepanjang hari ini. Mari Bapak Ibu yang berada di rumah, kita mau menyatukan hati kita lewat Zoom ini. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau undang Roh Kudus untuk memenuhi setiap kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kita mau menaikkan setiap pokok-pokok doa kita. Biar apapun yang kita lakukan pada malam hari ini, hanya Tuhan yang kita senangkan. Sebelumnya mari kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang tidak pernah ada habis-habisnya di dalam hidup kami. Kalau pada malam hari ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan pada malam hari ini. Biarlah apapun yang kami lakukan, kami mau melakukannya seperti untuk Tuhan. Tuhan memberkati setiap acara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Perangkat yang kami pakai, media Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar tidak mengalami kendala apapun Tuhan Yesus. Kami undang Tuhan, Roh-Mu bekerja di setiap hati kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus adalah harta yang paling berharga di dalam hidup kita. Ku ingin selalu dekat denganmu Tuhan. Amin. Ku ingin selalu dekat, mengenal karamu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak
percayakan kasih-Mu. Kami percayakan kemurahan Yesus besar atas dalam namanya sekali. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar urapan-Mu mengalir dan mengalir terus Tuhan. Haleluya. Kita mau naikkan pujian. Ku yakin saat Kau berfirman. Haleluya. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin Tuhan. Ku aman
Nyalain speaker. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus malam hari ini. Penyertaan-Mu dahsyat luar biasa bagi setiap kami yang mengikuti ibadah Zoom pada malam hari ini Tuhan. Tidak terbatas melalui Zoom, Kau memberkati semuanya Tuhan setiap kami. Ya Bapak, tidak ada alasan bagi kami tidak mengikuti ibadah malam hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau beserta kami, Engkau urapi kami, Engkau jamah kami. Biarkanlah firman ini malam hari ini boleh hidup tertanam dalam hidup kami Tuhan, dan kami boleh menghidupi dari setiap firman yang eh, diseringkan pada setiap saat bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakan setiap kami, dan biarlah kami terima firman dengan kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur berdoa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku, malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Bapak Gembala kita yang diberi judul Tuhan Menyediakan. Ayat bacaan kita pada Kejadian 22 ayat 14 dan firman-Nya dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Ayat ini lahir dari sebuah pengalaman iman yang luar biasa ketika Abraham taat kepada Tuhan. Ia tidak mengetahui bagaimana Tuhan akan bekerja, namun pada saat yang tepat Tuhan menyediakan seekor domba sebagai pengganti Ishak. Karena itu Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Yehova Yireh. Kisah ini tidak hanya bagi umat Kristen yang sangat familiar, tetapi bagi saudara kita di sebelah juga kisah ini sangat familiar, di mana mereka memperingati ini setiap tahun sekali yang dinamakan Idul Adha. Nah, pertanyaannya adalah bagi mereka dan kita selalu berdebat, siapakah anak yang tunggal itu yang akan dikorbankan kepada Allah gitu untuk menguji ketaatan Abraham. Bagi mereka, mereka mengatakan itu adalah Ismail karena Ismail anak yang lahir pertama kali sebelum Ishak. Tapi bagi kita, kita percaya itu adalah Ishak yang dikorbankan karena itu adalah anak yang memang idam-idamkan oleh Abraham dan Tuhan janjikan memang kepada Abraham anak yang akan menjadikan bangsa-bangsa menjadi besar, terutama bangsa Israel nanti kepada keturunannya. Di ayat sebelumnya, Abraham memang sama sekali tidak mengetahui dalam pergumulannya sebagai seorang ayah terhadap anak pasti banyak pergumulan ya ketika diuji anaknya harus diserahkan kepada Tuhan. Harta yang paling dikasihi oleh orang tua adalah anak. Dan ketika Tuhan memerintahkan anak satu-satunya yang dikasihi, disayangi, miliknya satu-satunya, miliknya hasil keturunannya yang akan membawa namanya kepada keturunan sampai mungkin ratusan tahun berikutnya, bahkan ribuan tahun berikutnya, harus diserahkan kepada Tuhan. Kalau kita lihat di filmnya itu ada film Abraham yang melihat bukan cerita ringkasnya dalam Alkitab, tetapi mengambil dari Abraham selaku sebagai manusia biasa dengan pergumulannya dalam perjalanannya dari rumah sampai ke eh, bukit pengorbanannya itu ya. Bagaimana Abraham bergumul, bagaimana Abraham menangis, bagaimana Abraham berkelahi dengan keinginan dagingnya, bertanya-tanya mengapa harus anak ini dikorbankan. Itu serasa perih sekali sebagai orang tua. Tetapi dengan ketaatannya Abraham tetap taat.
dia taat kepada Tuhan, dia takut kepada Tuhan, dia tetap menjalankan instruksinya Tuhan, tetap menjalankan eh, rule of the game-nya Tuhan untuk sampai kepada finish ketaatan itu sampai mana. Sampai dia harus benar-benar kehilangan. Dia tetap berprinsip, kalau memang aku harus kehilangan anak yang kukasihi, harta satu-satunya yang kumiliki, maka akan kuserahkan. Meskipun aku harus mengalami kesakitan batin yang luar biasa, kalau itu kuserahkan untuk Allah yang mengasihi aku, untuk Allah yang aku kasihi, aku relakan itu. Abraham bergumul itu sampai pada saatnya di ayat yang ke-10 ya, di pasal 22 ayat yang ke-10, malaikat kan berkata, ketika udah nyampe atas, Abraham udah megang pisau, tinggal serak gitu ya di lehernya mungkin, malaikat nyetop gitu. Abraham stop gitu kan, jangan bunuh anak itu. Kemudian Allah telah menyediakan eh, domba atau persembahan itu. Kemudian Abraham kan menengok ke belakang. Dan dengan ajaibnya Tuhan itu, Tuhan memang menyediakan pengorbanan itu, korban bakaran itu. Dan Abraham dengan, kalau di film kita melihat visualisasinya tuh dengan rasa syukur yang luar biasa, Abraham menangis dan mengatakan di ayat 14, Abraham mengatakan, eh, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Dengan rasa syukur Abraham menangis mengeluh-eluh, betul-betul menangis. Menangisnya adalah menangis rasa syukur. Dan Tuhan pun tahu bahwa ketika ketaatan kita benar-benar tulus kepada Tuhan, finish, dalam menjalankan apapun, Tuhan pasti menyediakan. Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang indah pada akhirnya. Tetapi yang harus kita lalui harus satu, T-A-A-T, taat. Taat itu mau dibaca dari depan, mau dibaca dari belakang, ya tetap taat, nggak akan pernah berubah. Jadi kita tetap taat. Ya, taat itu ya setia, ya tidak mau apa ya, tidak mau membantah, tidak mau menggeruguti, menggerutu. Nah, terkadang kita dalam menjalani hidup itu menggerutu gitu. Ketika kita sudah menginvestasikan sesuatu, ketika kita eh, mengorbankan, menginvestasikan tenaga, pikiran, atau harta, kita selalu, Tuhan, aku menginvestasikan sesuatu ini, aku harus ada invest baliknya dong gitu. Ketika kita sudah menginvest, ya income-nya datang gitu. Ketika saya taat nih kepada kegiatan gereja, waktu aku relakan untuk eh, melayanimu Tuhan. Harta aku relakan untuk pekerjaanmu ya Tuhan. Setidaknya langsunglah secara instan Engkau berikan berkat balik kepadaku dalam rumah tanggaku, dalam pekerjaanku. Seringkali kita setiap saat baru juga atau mungkin belum, baru niat mau menginvestasikan secara tenaga, pikiran, bahkan harta, kita sudah menagih seperti itu kepada Tuhan. Mungkin tidak melalui mulut, tetapi hati kita, pikiran kita tidak bisa berbohong kepada Tuhan. Kita sudah menuntut Tuhan untuk Tuhan balik memberkati kita dong Tuhan secara instan. Income-nya cepet dong Tuhan balik kepada kita. Kan kita udah invest Tuhan. Nah, dalam hal-hal seperti ini kita pantut eh, me- memikirkan ya, kita patut belajar tentang bagaimana Abraham dengan setianya, dengan taatnya, sampai ke garis finish di gunung persembahan itu
sampai kepada detik-detik akhir dia akan melepaskan kepemilikannya. Satu-satunya harta yang ia kasihi, yang paling dikasihi, harta yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dia harus direlakan kembali untuk diserahkan kepada Tuhan. Sampai detik akhirnya Abraham menyelesaikan itu. Dan Tuhan tahu bahwa engkau telah takut kepada Tuhan Abraham, engkau telah taat kepada Tuhan Abraham, maka kusediakan segalanya bagimu karena engkau telah teruji ketaatannya, telah teruji kepatuhannya kepada Tuhan, kesetiaannya kepada Tuhan. Firman ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bukan hanya sanggup menyediakan kebutuhan pribadi kita, tetapi juga sanggup menyediakan jalan keluar bagi keluarga, kota, dan bangsa yang kita kasihi. Mungkin kita melihat sebagai tantangan bagi keluarga kita, bagi negara kita, persoalan ekonomi, keamanan, pendidikan, dan kehidupan masyarakat. Mungkin juga ada pergumulan di kota kita, tempat kita tinggal, dan di dalam keluarga kita masing-masing. Namun seperti Abraham, kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan telah lebih dahulu mengetahui kebutuhan kita dan sanggup menyediakan pertolongan pada waktunya. Mari Bapak Ibu, jangan pernah sangsikan eh, kesetiaan Tuhan kepada kita. Sebab Tuhan satu-satunya Allah yang setia kepada kita. Jangan pernah juga menyangsikan bahwa ketika kita dipanggil untuk menginvestasikan tenaga kita, pikiran kita, harta kita kepada pelayanan kepada Tuhan, bahkan juga kita menginvestasikan juga hal-hal untuk keluarga kita, anak-anak kita, semuanya Tuhan pasti sediakan pada waktunya. Tuhan telah janjikan juga dalam Alkitab, indah pada waktunya. Kepada setiap kita, percayalah bahwa garis akhir kita adalah garis akhir bersama Tuhan. Malam ini marilah kita datang kepada Tuhan dengan iman. Percayalah Tuhan yang menyediakan bagi Abraham tetap bekerja hingga hari ini. Tidak ada doa yang sia-sia ketika dinaikkan dengan iman dan pengharapan kepadanya. Kita selalu percaya bahwa ada berkat Abraham, Ishak, Yakub. Kita selalu mengikrarkan doa seperti itu kepada Tuhan, bahwa ketika Tuhan menjanjikan berkat juga kepada Abraham, Tuhan juga telah menjanjikan berkat kepada anak keturunannya. Bahkan kita, umatnya, umat Tuhan akan diberkati dengan damai sejahtera, dengan berkat kesehatan, dengan berkat kelimpahan, dengan berkat sukacitaan, bahkan dengan berkat damai sejahtera Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan damai untuk keharmonisan rumah tangga, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan damai, keamanan, kenyamanan dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuhan pasti berikan itu. Tetapi jangan lupa kita harus tetap taat, tetap setia, melayani pekerjaan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan dengan tenaga, pikiran, maupun harta kita. Kita serahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada Bapak Gembala. Haleluya. Amin. Terima kasih buat firman-Nya Pak Saf yang telah memberkati kita semua pada malam hari ini. Dan kita akan memasuki pokok-pokok doa syafaat. Nanti yang terlihat di layar di sini, saya minta nanti untuk doa yang pertama, Anggi ya. Anggi bisa, walaupun jauh di sana. Sinyalnya dapat kan ya Anggi ya. Nanti Anggi berdoa untuk dunia ini, khususnya Indonesia, bangsa kita ya. Dan doa yang kedua nanti Sela berdoa buat Kota Depok,
Sela besar ya, iya. Berdoa untuk Kota Depok dan Jawa Barat ya. Dan nanti yang ketiga David Sitorus berdoa untuk gereja kita ya Pit, GBIS 56, jangan lupa. Pelayannya, jemaatnya, komisi yang ada, WBI semuanya. Siap ya. Sebelumnya nanti kita angkat satu pujian. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Amin. Silakan Anggi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih atas berkat-Mu Bapa dari sepanjang hari ini Yesus, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini Bapa. Kau masih memberkati kami Bapa, memberikan kami kesempatan untuk kami bahkan Bapa boleh hadir Bapa di Zoom meeting ini Bapa, untuk kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu Bapa. Dan sekarang kami ingin berdoa Bapa, terkhususnya Bapa, kami sekarang yang berdoa untuk Indonesia Bapa, biarlah kiranya Bapa Engkau yang berkati Bapa, Engkau yang menjaga kedamaian di negeri ini Bapa, dari Sabang sampai Merauke Yesus. Terima kasih juga Yesus, Engkau tahu Bapa belakangan ini situasi ekonomi di Indonesia ini Bapa, untuk masyarakat ini Yesus, benar-benar inflasi Bapa yang ikut melonjak Bapa, di mana semua keluarga Bapa juga sedang kesulitan Bapa. Biarlah kiranya Bapa Kau yang berkati, Engkau berikan kelimpahan, Engkau berkati pekerjaan dan usaha setiap masyarakat Bapa, baik yang masyarakat besar maupun kecil Bapa, semuanya Bapa bisa tetap terpenuhi Yesus kebutuhan kami Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk musim belakangan ini Bapa, yang jarang banget hujan Bapa, musim kemarau ini biarlah kiranya Engkau yang berikan suhu udara Bapa yang stabil Bapa. Kau jauhkan Bapa negeri ini dari segala bencana yang tidak kami inginkan, dari kekeringan atau mungkin kebakaran hutan Bapa dan segalanya Yesus. Kami juga mau berdoa Bapa untuk gereja-gereja Bapa yang ada di seluruh Indonesia Tuhan. Biarlah kiranya Bapa gereja-gereja-Mu bisa terus berdiri teguh Bapa. Kami boleh Bapa menjadi garam dan terang dunia Bapa. Engkau pakai kami terus untuk menjadi saksi Bapa bahwa Engkau juru selamat kami Yesus. Kau yang berkati para pemimpin gereja Yesus, pendeta dan seluruh jemaat, agar kami boleh Bapa hidup dalam kesatuan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau yang berkati juga biar kami Bapak sebagai hamba-Mu Yesus bisa diberikan kelancaran dan kebebasan dalam beribadah dimanapun kami berada. Engkau yang berkati juga Bapak hikmat Bapak untuk para presiden, para
para menteri juga Yesus, presiden dan seluruh jajaran pemerintahan Bapa, dari yang tertinggi bahkan hingga jabatan terendah Yesus, biarlah kiranya Bapa Kau berkati setiap kebijakan yang mereka ambil benar-benar bisa Bapak pro rakyat Yesus, dan semua Bapak apa yang rakyat sampaikan Bapak bisa tersampaikan dan didengar Bapak oleh pemerintah kami Yesus. Terima kasih Bapak, biar kiranya Bapak semuanya bisa jadi solusi buat masalah yang ada di bangsa-bangsa ini Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat tempat kami ini Bapa, Depok tercinta Tuhan Yesus, biarlah pegawai pemerintahnya semuanya dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang baik yang dapat membangun Depok ini menjadi tempat dan wilayah yang baik untuk kami semuanya yang ada di sini. Kami juga berdoa Bapa supaya semua pegawai kepemerintahannya dapat membantu juga kami, terkhususnya orang-orang yang percaya kepadamu, agar setiap kami mengadakan ibadah Tuhan Yesus, semuanya dapat berjalan dengan baik, tidak ada masalah, tidak ada pertengkaran ketika kami melakukan ibadah Tuhan Yesus. Biarlah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota Depok ini Tuhan dapat juga membantu kami yang menjadi pengikut-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa supaya kota Depok ini aman Bapa, supaya Depok ini menjadi tempat kami pulang yang kami rasa nyaman dan aman Tuhan Yesus. Dan juga Bapa supaya kami berdoa supaya perekonomian di tempat kami ini Bapa, di Depok ini dapat berjalan dengan baik, perekonomian untuk setiap rakyat-Mu Tuhan Yesus, semuanya dapat berjalan dengan baik juga, sehingga Depok merupakan tempat yang aman bagi seluruh umat yang ada di tempat Depok ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa, biarlah kami semua yang tinggal di Depok ini dapat merasa aman Bapa dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Silakan Bang David. Itu maaf, lagi di jalan, masih di jalan Bugem, baru pulang kantor. Oh iya. Bu Marta bisa Bu. Baik, saya akan memimpin dalam doa jemaat. Mari kita semuanya bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kita sangat bersyukur pada saat malam hari ini yang telah hadir dalam Zoom ini, baik itu yang ada di rumah tangga maupun ada di perjalanan, dan juga buat keluarga Bumika yang ada di Kepulauan Riau. Tuhan, kami bersyukur hari ini boleh ada, dan terima kasih Tuhan, kami mendoakan untuk keluarga Bumika juga, beliau yang sedang menunggui kedua saudara yang sakit, tetapi juga yang di Depok juga dipanggil Tuhan. Kami turut sepenanggungan Tuhan, penghiburan yang dari Roh Kudus memberkati menyertai keluarga ini Tuhan. Terima kasih, kami mendoakan untuk seluruh jemaat Tuhan, dan yang melayani pada saat malam hari ini, berkati Pak Sab, berkati Anggi, berkati Kasela, dan juga kami semua yang sudah melayani Tuhan, baik itu Ibu Gembala maupun Jason. Tuhan berkati luar biasa, dan terima kasih untuk perangkat kami boleh ada sebagaimana ada, baik adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan untuk kegiatan-kegiatan kami di sepekan ini Tuhan, untuk doa malam hari sudah berjalan dengan baik menjelang akhir ini. Dan terima kasih Tuhan, kami mendoakan untuk ibadah WBI, ibadah PRBI, dan juga ibadah Raya Perjamuan Kudus yang kami adakan Tuhan pada minggu depan ini. Tuhan berkati, urapi luar biasa, berkati untuk ibadah anak juga Tuhan berkati. Dan kami akan mulai dengan latihan PW dan juga ibadah doa pagi di minggu pagi, supaya kami sepakat Tuhan untuk melayani Tuhan, tetapi sebelumnya mendoakannya Tuhan. Terima kasih, kami mendoakan untuk seluruh jemaat Tuhan yang sakit-sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan juga
supaya kekuatan daripada Tuhan memberkati, menyertai, dan kepada keluarga yang anggotanya sedang sakit, Tuhan akan berikan kekuatan, penghiburan, kesabaran untuk menunggu waktu Tuhan untuk melakukan mujizatnya Tuhan. Terima kasih mendoakan untuk teman-teman kami muda untuk masa depan, jodoh, keturunan Tuhan berkati, keluarga-keluarga muda supaya mendapatkan rahmat anugerah daripada Tuhan. Gerakan untuk mendirikan anak kami Tuhan supaya mendapatkan sekolah kelas yang terbaik dan juga perguruan tinggi yang terbaik. Pekerjaan anak-anak Tuhan, Tuhan berkati luar biasa. Usaha mereka diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Aset-aset mereka Tuhan, baik itu kendaraan, rumah tinggal maupun tempat usaha, dalam pengembangannya Tuhan akan berkati, dan dalam perlindungannya Tuhan akan jagai semuanya Tuhan. Keluar masuknya jemaat Tuhan supaya diberkati oleh Tuhan. Ketika di rumah, ketika di jalan, ketika di kendaraan umum maupun pribadi, Tuhan akan lindungi dengan kuasa-Mu. Dan hari ini Tuhan yang tidak bisa ikut Zoom karena kegiatan-kegiatan ataupun masih ada di perjalanan, Tuhan akan berkati supaya mereka aman dari pelindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk malam hari ini, dan kami menaikkan doa kami ini kepada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini terima kasih untuk Pak Sap dan juga untuk Anggi. Sekali lagi saya ikut penanggungan buat Ibu Mika ya, yang tadi saya melihat statusnya memang ada di Ronatama ini yang meninggal itu, dan kemudian yang sudah mendoakan Indonesia ini, dan juga Kak Sela. Saya percaya Sela kecil ini kaget tadi sempet ya, dia pikir dia ya, ternyata Kak Sela besar, makanya aman gitu ya. Terima kasih Bang David yang sudah berusaha, tetapi karena masih ada di jalan sehingga tidak bisa ikut. Nah, saudara sekalian, jadi pengumuman untuk kita saling mendoakan karena minggu depan ini kita akan perjamuan kudus, kemudian anak sekolah minggu juga akan bersaksi, dan kemudian saya akan mendoakan anak-anak ini termasuk guru sekolah minggunya juga. Nanti saya akan doakan, setelah itu ketika mereka kembali saya akan urapi dengan minyak supaya Tuhan siapkan semuanya, hati kita siap, dan juga mendoakan buat Bang David karena tahun ini rencananya mau menikah, supaya dalam BPN juga waktunya mereka ada untuk bisa dibimbing secara baik. Itu saja sekalian, terima kasih yang sudah hadir malam hari ini ya. Saya mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Untuk keluarga Bu Mika dan juga keluarga Binora, untuk keluarga Bu Marta, dan kita doakan Pak Posman ya, supaya segera cepat ke Depok supaya Bu Marta juga nggak terlalu capek nantinya. Bu Herma, terima kasih ya Bu sudah hadir. Ibu Maria juga, kemudian Bang Oto, nggak tahu Bang Oto apakah sudah sampai atau di jalan. Kemudian Pak Sab sendiri. Ya. Kemudian Bu Sarah, kita terus mendoakan Pak Hartono ya Bu Sarah ya, supaya aman dan dalam perlindungan Tuhan. Dan juga Mami Cindy, supaya aman, supaya sehat senantiasa dalam Tuhan. Itu saja saya sampaikan malam hari ini. Tuh Pak D ada ya di belakang. Pak D. Sama cucu. Ripka. Ya Ripka kemana kemarin? Nggak cuma nganter mama doang, nggak sempat ibadah di Papanjaitan. Iya Pak Gum. Malu dia. Iya, dia pikirkan orang tua-tua semua. Ya ternyata kan anak-anak semuanya. Oke, baik, terima kasih. Saya mengucap syukur malam hari ini sudah hadir semuanya. Kita akan kembali ke tempat masing-masing untuk beraktivitas kembali, atau mau tidur silakan. Saya akan mendoakan secara berkat untuk kita sekalian. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami malam hari ini Tuhan. Kami akan istirahat, kiranya berkat Tuhan, perlindungan Tuhan aman atas kami. Kami bisa istirahat dengan baik Tuhan, dan mendoakan Pak D. Hartono supaya malam hari juga bisa tidur dengan nyenyak Tuhan, tidak ada gangguan mual dan sebagainya. Tetap mendoakan Tuhan untuk mama kami juga, mertua yang hari ini berulang tahun, dan juga cucu menantu anak semuanya sudah mendoakannya, merayakannya dengan sederhana. Kami bersyukur untuk semuanya.
Dan terima kasih untuk keluarga-keluarga yang sudah mendoakan untuk segala pergumulannya. Tuhan akan berkati, segala usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atasmu, Bapak Ibu Saudara sekalian, berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita malam hari ini sampai Tuhan datang 2 kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari tegur sapa satu sama lainnya. Tuhan berkati semuanya ya. Berkati Bapak Ibu. Selamat berkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Berkati. Semuanya. Halo semuanya. Semua. Terima kasih Bu Gem pelayannya. Terima kasih semuanya ibu-ibu. Itu. Itu kemarin